Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik, semua dalam keadaan sehat. Sehat. Oke, sebagai umat yang beragama, tentunya kita harus bersyukur. Untuk itu saya minta kesediaan salah satu dari teman kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan. Baik anak-anak, kita saya dulu ya. Apakah hari ini semua hadir? Tidak, Pak. Ada yang sakit, Pak. Ada yang sakit? Ada. Siapa namanya? Alfi Sahrin. Iya, Pak. Dia dalam keadaan sakit. Iya, Pak. Oke. Jadi nanti kita bersama-sama ya untuk doain teman kita yang sakit supaya cepat sembuh. Amin. Bapak absen di sini ya. Bisa semangat semua? Bisa. Baik, jadi ya semua makhluk hidup di dunia ini mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Ya, bisa saling melengkapi, bisa saling menolong ya terhadap sesama. Jadi kira-kira hubungan yang dibangun itu disebut Berinteraksi. Baik, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang interaksi antar komponen ekosistem. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah interaksi antar komponen ekosistem. Maka tentu kita harus perlu dulu tahu tujuan materi kita pada hari ini adalah setelah nanti anak-anak kami mempelajari materi ini, nanti diharapkan agar mampu menganalisis interaksi antar komponen ekosistem dengan benar. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Jadi hari ini sebelum Bapak menjelaskan tentang interaksi ini, Bapak akan menyajikan sebuah video. Jadi di dalam video ini nanti kita akan melakukan sebuah pengamatan atau mengidentifikasi sebuah masalah yang terjadi. Ya, jadi nanti video ini adalah tentang perburuan liar di Kalimantan. Ya, jadi Bapak akan menyajikan dan diperhatikan dengan seksama. Oke? Hingga 50%. Penyebab lainnya adalah berkurangnya populasi orangutan, diantaranya akibat praktik perburuan dan pembalakan liar. Seperti yang baru-baru terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seekor orangutan dibantai oleh karyawan sebuah perkebunan sawit. Pembantaian orangutan ini pun sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tak hanya itu, sebelumnya juga terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas membuat habitat satwa liar terancam. Salah satu hewan yang menjadi korban adalah orangutan. Kini tempat tinggal orangutan semakin terancam dengan perburuan liar yang dilakukan manusia. Tim Liputan Kompas TV. Jadi berdasarkan dari video tadi yang Bapak sajikan itu, kan tadi Bapak sudah mengatakan bahwa kita akan melakukan sebuah identifikasi permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Oke ya. Maka kemarin kita sudah
membentuk kelompok. Iya ya? Iya. Silakan Anda bergabung di kelompoknya masing-masing. Satu lagi. Pas. Jadi perhatikan, lihat dulu di dalam LKPD itu. Jadi cermati dulu petunjuk pengerjaannya. Dan lihat dengan seksama pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Oke ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Oke, jadi begini. Agar lebih memudahkan kalian untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu, maka Bapak persilakan kalian bisa melihat atau mencari informasi atau referensi atau dari berbagai sumber. Kan ada sama kita buku paket ya? Iya, Ada? Ada, Pak. Nah, kemudian kan ada buku referensi yang lain, dan juga kalian bisa lihat di browsing internet. Kan kemarin ada saya pesan HP ya. Iya. Jadi Anda pergunakanlah gadget kamu itu untuk membuka tentang informasi yang terkait dengan materi yang kita pelajari. Oke ya? Iya, Pak. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak. Oke, silakan. Pak, bagaimana cara membuat jaring-jaring makanan pada nomor 3? Nomor 3 ya? Iya, Pak. Cara membuat jaring-jaring makanan itu yang ada di dalam sebuah ekosistem hutan gitu ya. Iya, Pak. Jadi begini, kan tentunya kan jaring-jaring makanan itu kan sebuah rangkaian yang terjadi di sana, makan dan dimakan, yang saling berkesinambungan. Ya tentu kamu lihat di sana apa saja makhluk hidup yang ada di ekosistem hutan itu. Kemudian Anda kira-kirain, ya misalnya proses yang terjadi, proses makan dan dimakan yang terjadi di hutan itu apa? Jadi begitu nanti buat sebuah siklus, ya kan saling berkesinambungan mereka nanti. Iya, Pak. Ya, bisa dipahami. Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami dan silakan kerjakan. Kalau ada nanti pertanyaan yang kurang dimengerti lagi, ya silakan ya. Iya, Pak. Kelompok 1 gimana? Ada kendala? Benar. Sini kan bisa. Ini sebagai referensi. Punya apa? Lihat kalau yang membuat ini kan lihat di sana. Kira-kira apa dari pengembangan perguruan liar yang ada? Coba nanti berikan alasannya. Diberikan alasannya mengapa bisa terjadi penurunan populasi.
Oke ya, perhatikan di sini. Semuanya kan sudah selesai ya? Ya, Pak. Yakin? Yakin. Oke. Jadi sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi ini di depan kelas. Ya. Oke ya. Oke, Pak. Jadi kepada kelompok atau kita acak atau kita urut saja ini? Urut saja ya. Oke, dari kelompok 1 dulu kita kasih kesempatan untuk menampilkan atau menjelaskan dari apa hasil pengamatan mereka yang telah mereka berikan di LKPD tersebut. Tapi yang lain didengarkan, dipahami dan dicermati. Jadi nanti bisa Anda berikan sebuah tanggapan, ya, baik pertanyaan dan juga bisa kasih masukan dan saran kepada kelompoknya. Ya, perhatikan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada kami, terlebih kepada guru pengasuh mata pelajaran dan kepada teman-teman yang hadir di tempat ini. Kami dari kelompok pertama akan menyajikan materi dari hasil diskusi kelompok kami. Kami mengambil kesimpulan bahwa populasi yang terjadi di Kalimantan berdasarkan perburuan liar orangutan pada tahun 20 terakhir bahwa populasi orangutan kian berkurang hingga 50% diakibatkan karena pembantaian oleh karyawan perkebunan sawit, terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang semakin luas, terjadinya kebakaran hutan yang menyebabkan habitat satwa liar semakin terancam dan tempat tinggal orangutan semakin terancam. Berdasarkan populasi yang terjadi di perburuan liar orangutan tersebut, kita dituntut untuk mengetahui langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut. Kami mengambil kesimpulan bahwa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan yaitu, menurut pemahaman kami, yang pertama melakukan AMDAL atau analisis mengenai lingkungan sebelum melakukan pembangunan di daerah tersebut. Yang kedua, tidak memburu hewan-hewan di hutan. Yang ketiga, melarang penebangan hutan sembarangan. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam. Dan yang terakhir, tidak melakukan pembakaran hutan. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Kepada kelompok lain yang mau bertanya, silakan. Ya, baik. Jadi itu hasil dari presentasi mereka, dari hasil pengamatan mereka, dan dari berbagai sumber literasi yang mereka cari. Maka mungkin ada kira-kira pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan. Silakan yang mau bertanya, silakan ya. Saya Pak. Silakan. Perkenalkan dirinya siapa, dari kelompok mana? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menanyakan kepada kelompok pertama apa interaksi yang terjadi dalam jaring-jaring makan. Ya. Sebuah interaksi hubungan satu dengan yang lain. Kira-kira apa? Dan terima kasih pertanyaan dari kelompok 2. Sebenarnya berikan kami waktu untuk mencari jawaban. Ya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kami, interaksi yang terjadi pada jaring-jaring makanan yaitu dalam sebuah ekosistem, produsen dan konsumen primer tidak hanya dimangsa oleh satu spesies konsumen saja. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi organisme yang sangat
sangat rumit. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling terhubung. Ya. Oke, bisa. Bagaimana? Baik, jadi di sini Bapak akan memberikan sebuah penguatan bahwa sebenarnya dari hasil pengamatan video itu tadi ada di sana yang harus perlu kita ketahui. Ya, permasalahannya di sana adalah dampak yang terjadi pada populasi orang hutan tersebut. Mengapa? Kan sudah kita analisis tadi bahwa itu sekitar tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. Di sana sudah terjadi kepunahan daripada populasi orang hutan itu yang sudah mencapai kurang lebih 50%. 50% itu bayangkan itu, dari yang 100% dia tinggal 50%. Iya kan? Mengapa hal itu terjadi? Nah itu karena tadi ada 3 faktor di sana penyebabnya. Kalau saya perhatikan ya, di dalam video ada 3 faktor ya. Iya. Pertama itu karena adanya perburuan liar. Iya. Ya Pak. Perburuan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah otomatis pasti orang hutannya kan berkurang, ya enggak? Iya kan? Kemudian yang kedua di sana ya ada pembantaian yang dilakukan oleh salah satu karyawan perkebunan sawit. Ya, itu juga akan mempengaruhi daripada populasi orang hutan yang ada di daerah itu. Gitu. Yang ketiga itu ada terjadinya kebakaran lahan dan juga hutan yang melebar luas di wilayah Kalimantan ini. Sehingga jangankan hanya populasi orang hutan yang terancam, tetapi semua hewan liar ya akan terancam habitatnya, akan terancam tempat tinggalnya. Ya kan? Ya Pak. Sehingga akan membuat keseimbangan daripada ekosistem itu tidak terjaga lagi. Maka interaksi yang terjadi di sana ya sudah berarti tidak akan bisa tercipta sebuah interaksi. Karena mengapa? Populasi-populasi yang ada di situ semuanya sudah mulai punah. Yang semestinya di dalam sebuah ekosistem itu tercipta di sana sebuah rantai makanan. Setelah ada rantai makanan yang hanya tadi kan ada pertanyaan itu ya, rantai makanan itu kan terjadi pada satu organisme yang memakan hanya satu organisme yang satu aja. Kemudian kalau yang dari makanan yang di sana tadi kan itu terjadi sebuah proses makan dan dimakan itu satu sama dengan yang lain yang saling berkesinambungan. Mau apa yang dimakan orang hutan di ekosistem hutan itu? Pohon, rumput sudah terbakar semua. Jadi ya otomatis pasti akan terancam kepunahan. Oke ya. Jadi kira-kira bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Oke. Sebelum ada lagi? Ya. Apa yang dimaksud dengan reboisasi? Reboisasi. Oh iya, oke, reboisasi. Oke, tadi kan kita sudah mencari referensi ya dari berbagai informasi tentang bagaimana langkah-langkah kita agar keseimbangan ekosistem hutan itu terjaga. Karena tadi kan sudah terjadi kebakaran ya. Ya Pak. Tentu semua rumput pohon yang ada di sana kan terbakar semua, mati, ya enggak? Iya Pak. Maka salah
sana adalah melakukan sebuah Negosiasi. Negosiasi itu adalah penanaman kembali. Penanaman tanaman kembali. Artinya tanaman itu kita tanam kembali karena tadi sudah mati. Jadi bisa dipahami? Bisa. Saya rasa semua bisa pada mengerti ya. Iya, Ya, bisa paham semua? Bisa. Bisa masing individunya dari masing-masing kalian. Jadi saya akan bagikan soal ini dan dikerjakan, ya. Ini saya berikan waktu 7 menit lah ya. Dikerjakan. Ya Pak. Silakan siapa yang kira-kira memberikan kesimpulan? Saya Pak. Randy, ya silakan. Silakan. Interaksi antar komponen ekosistem kelangsungan hidup dari suatu organisme bergantung dari kehadiran organisme lain yang membentuk suatu interaksi. Oleh karena itu, interaksi tersebut sangat diperlukan untuk kebutuhan pangan, perlindungan serta pertumbuhan dan perkembangan organisme tersebut. Di dalam ekosistem terjadi interaksi antar komponen biotik serta interaksi antar komponen abiotik dan biotik. Oke, baik. Terima kasih buat tepuk tangan buat Randy ya. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, Bapak berikan apresiasi yang sangat besar ya. Nah, dari hasil diskusi kelompok tadi, dari pemantauan saya juga melihat bagaimana kerjasamanya kalian dengan kelompok, semuanya ada kerjasama dan kekompakan. Jadi ini agar ke depan ditingkatkan lagi ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke ya. Jadi sebelum kita menutup atau mengakhiri pertemuan kita, karena dari awal tadi kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, maka sekarang kita kembali bersyukur. Ya. Ya. Mungkin salah satu dari serta ini biar bisa membawa kita ke dalam doa. Silakan. Baik, karena kita telah menyelesaikan materi kita pada hari ini, kembali kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, itu saja materi yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Saya akhiri. Selamat siang. Siap. Silakan istirahat.